Presiden Prabowo Subianto turut mengundang masyarakat umum untuk menghadiri acara gelar Gria atau Open House di Istana Merdeka Jakarta Pusat saat Hari Raya Lebaran. Ya, masyarakat bisa hadir untuk halal bihalal dan menikmati santapan mulai pukul 9 pagi. Insya Allah, 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar Gria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar Gria di Istana Merdeka. Acara nanti akan dimulai pukul 9.00 dan acara ini sekaligus ingin menjadi acara silaturahim nasional, membangun kekeluargaan, membangun kebersamaan di hari kemenangan yang fitri ini. Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini persiapan sholat Id di Masjid Istiqlal. Kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di sana. Halo Naura, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin bisa Anda sampaikan bagaimana persiapan sholat Id di Masjid Istiqlal saat ini? Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri juga untuk Galuh dan juga pemirsa di pagi hari ini. Untuk situasi di Masjid Istiqlal ini sudah dipadati pastinya oleh para jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal. Dan di pagi hari ini juga pastinya ada informasi yang sudah kami terima, yaitu pada pukul 6.45 pagi waktu Indonesia Barat untuk Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta pejabat lainnya akan melaksanakan sholat Id juga di Masjid Istiqlal. Dan nantinya dari rombongan akan masuk melalui pintu Al-Malik. Nah, kalau untuk yang pemirsa lihat di kaca televisi Anda, ini merupakan pintu utama atau pintu Al-Fatah untuk jamaah reguler yang akan melaksanakan sholat Id pada hari ini. Dan juga rencananya untuk keamanan dari Polda Metro Jaya sudah menurunkan sebanyak 710 personel untuk mengamankan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Dan selain dari Polda Metro Jaya yang menurunkan personel, ini juga dari penunjangan keamanan bagi jamaah diwajibkan untuk melakukan body check dan dicek untuk barang bawaannya untuk memastikan tidak membawa barang yang dilarang ke dalam Masjid Istiqlal. Dan selain dari Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden, ini rencananya juga akan ada kehadiran Presiden ke-6 dari Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan pada tahun ini khutbah akan disampaikan oleh Khotib Ahmad Tholabi Karli, kemudian nantinya sholat akan dipimpin oleh Imam 1 yaitu Muhammad Salim Ghazali dan juga Ahmad Husni Ismail sebagai Imam 2. Dan nantinya untuk yang mengumandangkan azan dan menjadi Bilal 1 adalah Ilham Mahmudin. Dan juga sebagai informasi untuk Galuh dan pemirsa yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, masjid ini bisa menampung untuk 200.000 jamaah. Jadi untuk para masyarakat yang merencanakan untuk sholat Id di Masjid Istiqlal bisa langsung datang tanpa harus melakukan pendaftaran apapun ya. Dan untuk kantung parkir juga tidak perlu khawatir. Di sini disediakan berbagai lokasi untuk kantung parkir seperti di area Kemenak, kemudian di lapangan Banteng, Gereja Katedral hingga di Gedung Kesenian Jakarta. Sementara itu Galuh laporan dari Masjid Istiqlal. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali Naura. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Majelis Tarbiyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat merayakan Lebaran lebih awal dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan hitungan ruqyat di Mekah. Ratusan jemaah dari Majelis Tarbiyah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu pagi melaksanakan sholat Id. Bertempat di Masjid Jamaah Tarbiyah di Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ratusan pengikut jamaah kompak melaksanakan ibadah sholat Id dengan khusyuk. Menurut pimpinan Majelis Tarbiyah,
Sholat Id dilaksanakan berbeda dengan ketetapan pemerintah karena pihaknya berpatokan pada penanggalan global serta ruqyat di Mekah, Arab Saudi. Usai melaksanakan rangkaian sholat Id dan khutbah, para jemaah kemudian bersalaman saling bermaaf-maafan. Soal tanggal itu adalah kebutuhan bersama. Hijrah itu tidak bisa dipakai. Dan tadi ditentukan oleh wilayah hukum sendiri. Padahal bulan itu sudah ada sebelum negara itu ada. Dan itu saya mengimbau kepada semuanya, kepada para ahli, ayo dong, masa tidak bisa bersatunya bulan Sabtu. Ya, ratusan jemaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon, Jawa Barat merayakan Hari Raya Idul Fitri lebih awal. Mereka melaksanakan sholat Id pada Minggu pagi. Jemaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon, Jawa Barat menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada hari Minggu 30 Maret. Sebanyak 500 jemaah atau serentak melaksanakan sholat Id. Penetapan awal bulan Syawal, jemaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon berdasarkan kalender hitungan Ruhiyatul Hilal Kurbal, di mana bulan sudah nampak terlihat di beberapa negeri di Timur Tengah, diantaranya adalah Arab Saudi, Mesir, Lebanon, dan Palestina. Meski jemaah Baitul Quran As-Salam Cirebon telah melaksanakan sholat Id, mereka masih menghargai sesama umat Muslim yang berlebaran pada hari ini. Pendapat Majelis Ulama, dalil yang kemudian dipakai adalah dalam penetapan 1 Syawal adalah dengan Ruhiyatul Hilal secara global, di mana di salah satu negeri Muslim terlihat hilal, maka esok harinya ditetapkan 1 Syawal untuk seluruh kaum muslimin di. Sementara itu, pemirsa, ratusan jemaah Uswatun Hasanah di Kabupaten Purwakarta juga melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal. Begitupun dengan jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan yang melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Sholat Id lebih awal dilaksanakan ratusan jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon, Jawa Barat. Mereka melaksanakan sholat Id di sebuah halaman Lawang Gada, Pekalipan, Kota Cirebon pada Minggu pagi. Penetapan lebih awal bulan Syawal, jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon berdasarkan hitungan kalender Ruhiyatul Hilal Kurbal, di mana bulan sudah nampak terlihat di beberapa negeri, diantaranya di Arab Saudi, Mesir, Lebanon, dan Palestina, serta negara Timur Tengah lainnya. Di Purwakarta, Jawa Barat, sebanyak 250 jamaah pondok pesantren Uswatun Hasanah melaksanakan sholat Idul Fitri pada Minggu pagi di halaman pondok pesantren. Sholat Id berlangsung lancar dan hikmat. Menurut pemimpin Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Purwakarta, sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih awal dari keputusan pemerintah karena mengikuti hilal global yang terlihat di beberapa negara Timur Tengah. Dasar hukumnya adalah pertama bahwa matla atau juga hilal yang kita gunakan itu adalah hilal global. Bahwa penetapan ketika misalnya kita di Indonesia tidak bisa melihat meru'yat hilal, maka kita menunggu beberapa hilal yang juga melewati negara-negara yang lainnya. Dan ini adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama, ya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali, kecuali Syafi'i. Sementara itu, ratusan jamaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi juga melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jatuhnya 1 Syawal 1446 Hijriah ini ditetapkan oleh jamaah An-Nazir setelah mengamati perjalanan bulan sejak awal masuknya Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, jamaah An-Nazir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak.
Jamaah An-Nazir juga menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan menggunakan bantuan aplikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jamaah Mahfilut Dulur di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember menunaikan salat Idul Fitri 1446 Hijriah kemarin. Ya, hal tersebut dilakukan para jemaah karena berpuasa lebih awal. Jemaah Mahfilut Dulur yang berada di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember menunaikan salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Selain diikuti santri dan jemaah, salat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Besar Pondok Pesantren Mahfilut Dulur itu juga diikuti warga Kabupaten Bondowoso, karena letak pondok pesantren tersebut berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Pondok Pesantren Mahfilut menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada 30 Maret 2025 berdasarkan hitungan kitab Nushatul Majaalis wa Muntahobul Nafa'ais. Dan metode itu diterapkan sejak tahun 1826 sehingga tidak menggunakan metode hisab dan ruqyat. Puasanya lebih awal sini. Mahfilut Dulur. Memang setiap tahun begini atau gimana? Ya, setiap tahun memang hari rayanya lebih awal dari pemerintah. Puasanya gimana, Pak? Ya, lebih awal juga. Alhamdulillah, karena memang letak dari pondok ini di tikungan di perbatasan, maka kita dari 3 pilar melaksanakan pengamanan secara bersama-sama dari TNI, dari Polri, dan dibantu oleh satgas-satgas yang ada di pondok. Sebelumnya, umat muslim Pondok Pesantren Mahfilut Dulur memulai puasa sehari lebih awal dari penerapan pemerintah Indonesia karena penetapan awal puasa yang dilakukan di Pondok Pesantren ini berdasarkan keyakinan yang menggunakan acuan sistem humasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemerintah Aceh memusatkan pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri 1446 Hijriah digelar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Sementara di Medan, Sumatera Utara juga digelar berbagai kegiatan termasuk dengan salat Id. Warga Banda Aceh berbondong-bondong ke Masjid Raya Baitur Rahman untuk melaksanakan ibadah salat Id yang dijadwalkan mulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Warga mulai memadati pelataran Masjid Raya Baitur Rahman untuk mencari lokasi pada pelaksanaan sholat berjamaah 1 Syawal. Panitia juga sudah menjadwalkan tata tertib pelaksanaan sholat Id 2025. Dan yang menjadi khotib yakni Tengku Haji Muhammad Yunus dengan tema Momentum Bersatu Membangun Aceh yang Islami dan Sejahtera. Sholat Id ini diimami pula oleh Tengku Haji Jamhuri Ramli. Sejumlah informasi menarik lainnya seputar perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah hadir usai jeda. Ya, iNews Pagi spesial Lebaran segera kembali.